Oke Joe, baik lagi di channel saya, Duki Chandra. Sekarang saya mau review untuk tenda Top 10 Utara. Bahannya dari baju APD Spunbond namanya. Ya, Spunbond. Jadi saya mau langsung nyobain masangin di sini, oke. Untuk bahannya ya kayak baju APD katanya sih. Kan saya masih belum tahu baju APD kayak gimana. Tapi menurut saya ini bener-bener tipis lah, rawan robek. Tapi di tes anti air ya, coba tes anti air dulu. Wah, saya kebalik nih, harusnya ini belah sana, ininya di sini harusnya tuh, kan ada itunya, ada apa namanya buat betapnya. Tuh betapnya kayak gini ya, sama sih bahannya. Ini takut rawan gesekan nih, takut sobek ini juga bawah. Saya mungkin bisa ngerekomendasiin untuk bawahnya mending di DIY aja lah, pakai plastik cor gitulah, kayak plastik biasa, plastik mika, dibuatin kolam lele. Bener kayak gini. Oke, banyak bener-bener tipis. Takut yang ditakutin tuh packingnya bener-bener harus rapi, harus hati-hati. Kan pas packing rawan gesekan. Untuk penampakan kayak gini sih. Ini Joe, untuk penampakan di dalamnya kayak gini. Tuh. Ini kalau pakai betap kayak gini, saya saranin kalau yang belum tahu mungkin kepalanya bisa pakai jaring biar nggak kemasukin apa namanya serangga. Tuh. Lumayan sih, lumayan enak. Tuh, masih ada sisa di belakang, mungkin buat perlengkapan kayak backpack kita, logistik atau apalah. Ini barang di sini. Oke, mantap. Tuh, ini saya tinggi tuh, saya tinggi saya 164an. Oke Joe, jadi tendanya udah di setup kayak gini sih, tenda untuk utara. Saya usahain gak ada yang ngondoy, tapi setupnya emang agak susah. Full pasak semua saya pakai dari gaylandnya. Ini depan agak ngondoy. Tapi emang kayak gitu mungkin. Oke, cek dalamnya ya guys. Ini untuk model dalamnya jauh kayak gini sih. Tuh, tinggi bisa sih disetting lebih tinggi, tapi saya lebih enak seperti ini karena saya tingginya gak terlalu tinggi. Ini saya saranin mungkin tinggi 175 cm, oke lah. Kalau di atas 175 kayaknya kurang recommended sih, gak terlalu tinggi juga, gak terlalu panjang lah. Oke, dan untuk kayak gini nih, mungkin saya lebih saranin mungkin pakai kolam lele aja sih, waternya kayak gini tuh. Oke, harganya saya beli waktu itu yang murah lah, 350.000 PO ya, sama 2 minggu dari utara. Ini Joe untuk review apa tenda top 10 dari utara yang Spunbond tuh. Oke, cukup lah. Nih saya untuk sleeping bag, bantal, sejadah buat sholat. Tuh, tas saya sama barang-barang berantakan banget ya. Kos kaki nih. Kos kaki kotor, di sini kos kaki kotor. Jadi saya biasanya nyimpan barang-barang kotor belakangan, yang bersih sebelah sini. Nih, ini baju buat ganti kalau saya basah. Tadi sih ini pakai baju ini saya tadi lumayan basah tapi kering. Ntar mungkin pas mau tidur saya bakal ganti. Nyaman sih tuh. Tapi saya belum tahu, katanya ini waterproof 100%. Kalau hujan saya pengen tahu, tapi ya semoga juga nggak hujan lah, biar dapat cuaca yang bagus. Enak sih, nyaman.
Tapi ya kan kalau tenda gini kan kayak gini bolong tuh, kalian otomatis sleeping system kalian harus bagus. Sleeping system itu maksud saya kayak model jaket bulang kayak gini nih jaket nih, ini jaket bulang bulu angsa ya, bulang tuh. Sleeping bag, saya sleeping bag juga ini sebenarnya ini big ada adventure, tapi enggak, saya ini pakai sleeping bag Meika bulu angsa juga sih, tapi ininya apa namanya, wadahnya si staff sacknya pakai big adventure. Intinya itu, kalau lebih bagus mah kalian pakai apa namanya, matras angin merek Kalimet nggak, tapi saya yang nggak mau beli lah, soalnya kemahalan, sama apa takut bocor gitu, soalnya gigi saya takutnya ada tajam kayak dari saku-saku kayak gini nih, ini kan ada sleting kayak gini, takut tajam. Oke sih, review lumayan sih. Kalau ngondoy nggak terlalu sini tuh ngondoy ya, gimana yang nyeting juga sih tuh, enggak sih, cukup nyaman. Halo Joe, ini untuk review tentang tenda utara yang tadi ya, yang Spunbon. Tadi nggak ada kendala sih untuk tadi diguyur hujan bentar waktu malam, tapi ini nih yang jadi kendala banyak embun tuh embun tuh, bekas embun. Kalau embun sih kata saya semua tenda juga berembun, makanya itu harus siap-siap kanebo, selalu bawa kanebo untuk ngelap biar enggak netes kalian. Itu aja sih. Tadi juga ada angin kenceng nggak nyampe kenapa-napa, karena pasaknya juga dipasangnya harus benar, jadi aman, tetap aman. Tuh berembun ya, kalau ada berembun terus angin kenceng pasti si airnya jatuh ke bawah sini nih, kayak digoyang-goyang nih, contohnya kayak gini nih tuh. Makanya itu kalian harus siap kanebo atau lap lah, tisu untuk lap-lap. Oke. Nah, untuk penampakan ininya, nyambungnya kayak gini nih, jadi ada pengait tuh, setiap sudutnya ada pengait, sama di sana juga ada pengait, jadi di setiap ujungnya ada pengait. Kayak gini sih, saya kurang tahu model kayak gini atau enggak, tapi ini udah ngelupas sedikit tuh, ini kurang tahu saya ini kuat atau enggak ya, semoga kuat aja sih, tapi nggak bocor, nggak ada yang rembes gitu dari sial-sialnya. Mungkin untuk review pemakaiannya, menurut saya Tapten Utara ini plusnya pertama murah harganya, saya waktu itu PO nyampe 350.000 sama ongkir 360 lah. Terus yang kedua tuh ringan, berat total nyampe 470 gitu ya total, outer sama betabnya 470 gram gitu, termasuk ringan lah kalau menurut saya ya, harganya juga nggak terlalu mahal. Terus untuk waterproofnya bener-bener emang waterproof, bagus. Untuk sealnya juga nggak ada yang rembes, tapi untuk kekuatan sealnya saya kurang tahu ini berapa lama durability-nya. Buat guideline-nya juga lumayan bagus, jadi ini setiap guideline-nya pas saya tarik gak ada yang udah sobek gitu, meskipun ini kan bahan spunbon memang udah agak sobek. Dan tadi juga saya ini bukan bagian guideline, sama saya agak ditarik dikit tadi pas ngebuka, agak sobek dikit. Nah itu makanya agak hati-hati aja sih. Terus untuk yang ngondoy, kata saya sekarang nggak terlalu ngondoy sih, beda sama yang model utara kemarin yang saya sering pakai, itu bener-bener ngondoy, makanya saya udah setting beberapa kali juga tetap ngondoy. Kalau ini nggak terlalu, ini kuat, bener-bener kuat. Kalau kita ada badai, anti badai lah kalau bisa dibilang ya, anti badai. Terus untuk minusnya mungkin dari sealnya, saya nggak terlalu menjamin ini sealnya benar-benar durability-nya bagus gitu, beda sama sim seal. Terus bahannya
agak mudah sobek, jadi agak hati-hati aja pas ngebuka. Kalian bener-bener hati-hati gitu, pas pasang juga hati-hati. Sama ini si betapnya mungkin harus bener-bener pakai apa namanya, pakai footprint. Kalau enggak ya kalau gesek-gesek masih sobek ini bahannya, soalnya ini mudah sobek, apalagi kalau bukan di rumput, kayak di bebatuan gitulah. Pokoknya ada gesekan pasti, kata saya pasti sobek. Terus oh iya, untuk ininya dingin atau enggak, pasti dingin sih, soalnya banyak lubangnya terlalu besar tuh. Jadi pasti ada angin masuk kalau yang pakai model bathhub ya. Ada juga sih model yang pakai mesh, kalau enggak half mesh gitu, jadi mungkin itu enggak terlalu dingin. Tapi saya dengan pakai sleeping system yang bagus, jadi enggak terlalu dingin lah. Apalagi minusnya selama pemakaian saya ini, mungkin di sininya nih untuk ngebuka ini nih, untuk ngebukanya, jadi sama saya udah ditaliin tapi tetap suka ke bawah, jadi agak kesal juga sih, nggak bisa paten ngebuka terus, soalnya di sini nggak ada talinya nih, di sini enggak. Terus ya untuk minus selanjutnya mungkin dari ukuran tinggi orang. Mungkin menurut saya bisa sih untuk ukuran 180 cm, tapi mungkin agak kurang nyaman lah. Mungkin enaknya kalau menurut saya di bawah 175, soalnya biar bisa nyimpen barang juga di dalam ini tarten. Jadi ada slot juga kayak saya nih, tuh ada slot di sini, ini tempat tidur saya sampai ke sini pinggir. Nah terus untuk vestibul cukuplah untuk masak aja sih kalau menurut saya. Untuk masak, nyimpen logistik juga bisa di depan. Terus minusnya apalagi ya, untuk packingnya emang agak susah sih, nggak kayak biasa. Jadi si bahan spon ini tuh nggak lentur atau nggak lemes lah ya, agak keras dikit. Jadi pas di packing bener-bener nggak bisa di press gitu. Itu aja sih. Kalau overall sih, kalau saya dari nilai dari 1 sampai 10, saya kasih nilai mungkin 8 lah, kalau enggak 75 ya, sekitar segitulah. Oke, mungkin itu aja sih untuk reviewnya ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel saya ini agar saya semangat terus buat video-videonya. Mungkin ntar selanjutnya saya bakal review gear saya.